Kita ulangi lagi. Ini agak sedikit aja saya sampaikan. Kita ambil modul dari Universitas Amikom Yogyakarta, ya. Temanya adalah analisis dan perancangan sistem informasi. Jadi sebelum membuat sistem informasi atau aplikasi komputer, ya khususnya aplikasi komputer yang berhubungan dengan keuangan, apalagi sistem informasi akuntansi itu contohnya apa? Mayop, Akurat. Akurat sudah coba? Mayop? Ya, kalau Akurat Pak Haji Ibrahim, ya. Kalau Mayop Pak Lewi. Nah, kerangka analisis sistem ini harus kamu pahami. Kemudian stakeholder system itu bagaimana si CEO-nya itu melihat laporan keuangannya, ya. Kemudian analisis dan desain sistem yang kalian buat kemarin sudah masuk pada menganalisis dan mendesain sistem. Itu termasuk luar biasa kamu dengan sistem kelompok bikin sebuah software dalam waktu kurang lebih 3 mingguan jadi satu software. Ya, itu luar biasa. Di kampus lain kamu nggak, bahkan jurusan IT kujamin nggak akan bisa bikin yang kamu buat. Nggak akan bisa. Karena IT sana terlalu banyak yang difokus, bahasa pemrogramnya terlalu banyak, ya. Jadi produk-produk softwarenya juga berbeda dengan produk software kita. Kita software yang berbasis Office, ya, berbasis perkantoran. Supaya apa? Ketika kamu bekerja, mudah kerjanya. Pengembangan SIA. Jadi ada beberapa software yang kalian punya itu perlu dikembangkan. Bahkan bisa sampai ke penggajian karyawan, sampai absensi karyawan, itu kalian yang mengembangkan. Itu kan kemarin cuman transaksi, ada nota, ada laporan, kemudian ada grafik untuk mengetahui bagian ini nih gimana sih penghasilannya, grafiknya. Kemudian ini yang harus kamu pahami, pengembangan sistem bagaimana, analisis sistem itu bagaimana, perancangan menggunakan DFD karena ini alat analisis, data flow diagram. Kalau di sistem akuntansi, sudah belajar sistem akuntansi? Sistem akuntansi, sebentar gua buka. Karena aku juga ngajar mata kuliah sistem akuntansi di kampus di kampus swasta, bukan di kampus Poltek. Ke mata kuliah yang ku ajar, billing kan. Oke. Sistem akuntansi. Oke, ini dia. Ada mana flowchart di sini ya? Kita coba lihat sebentar. Unsur-unsur SPI apa menurut Mulyadi? Masih ingat? Sistem pengendalian internal? Sudah lupa? Gak apa-apa, dunia aja ini. Bentar. Mana di sini flowchart ya? Sebentar, aku cari flowchart ya. Struktur organisasi memisahkan wewenang dan tanggung. Terus sambil aku cari di sini ya. Apalagi? Oh ini nih ada materinya Pak Kadafi. Nah sama aja. Oke, ini contoh. Ini aku kemarin minta sama Pak Kadafi. Nih ada contoh sistem penerimaan kas. Nih. Ya. Ini prosedur atau SOP dari sistem akuntansi, di mana bagian penjualan, pembeli, panah-panah gini sudah kalian bisa pahami nggak kemarin? Sudah paham maksudnya? Ya kan? Oke, gua lanjutkan. Kemudian prosedur ini diterjemahkan ke dalam bentuk flowchart. Sebentar, gua buka. Ada kagak flowchart? Ini formulir ya. Nah, formulir. Kenapa formulir bentuknya form? Makanya di Visual Basic itu ada namanya form. Di Access itu ada form karena untuk formulir digital. Oke, mana ya di sini flowchart ya? Flowchart. Kagak ada. Kita cari di Google dulu ya. Flowchart sistem penjualan tunai. Oke, sudah bisa membaca yang begini bosku? Sudah ada disuruh buat begini bosku pakai Visio?
Sudah bisa mengerjakan? Kalau tidak bisa belajar lagi. Nah. Oke, gua lanjut. Ini dia. Ini ada flowchart seperti ini ya. Flowchart itu lebih fokus menjelaskan tentang perpindahan dokumen. Mulai memilih barang, ini simbol proses ya. Memesan barang, membuat surat order. Ini simbol dokumen kan? Simbol dokumen dicetak 2 rangkap. Satunya masuk ke bagian penjualan nih panahnya. Yang satunya masuk diarsipkan secara apa nih? Kalau segitiganya ke bawah, arsipkan apa? Sementara. Kemudian dari sini kemudian lanjut ke bagian gudang mengecek barang ya. Dari surat barang order mengecek barang. Kemudian barang ini serahkan bagian gudang supaya ngecek. Kemudian buat catatan persediaan barang. Kemudian catat ketersediaan barang. Kembali lagi ke bagian penjualan. Nah, seberapa tidak efektifnya flowchart seperti ini ya cerita manualnya, dan seberapa efektifnya kita terjemahkan ke dalam sistem informasi akuntansi atau menggunakan aplikasi komputer. Makanya kalau sekarang pakai HP Android aja ya, ada barang masuk, bagian gudang ngecek list pakai Android ya kan. Semuanya terdatabase dalam satu komputer server. Kalau servernya itu berbasis cloud, kamu tahu cloud server? Pernah dengar? Siapa pengantar IT yang ngajar? Aku kah? Kalau aku yang ngajar, aku kasih tahu kalian. Nih, cloud server, nih virtual private server. Jadi cloud server itu penyimpanan data. Kalau zaman dulu ada komputer server yang 24 jam nyala, persis seperti komputer yang dipakai mesin-mesin ATM. Itu menyimpan database lalu lintas data. Kita ngetik di komputer, masuk ke komputer server. Nah, komputer server itu biasanya jaringannya lokal aja, satu gedung, satu apa. Tapi ketika cloud-nya itu dikonekkan ke internet ya, nah servernya itu langsung mengkonfigurasi ke jaringan internet. Jadi kita mengaksesnya mobile, bisa dari handphone, bisa dari laptop, selama ada jaringan internet. Dan cloud server ini adalah server virtual dari cloud computing, membangun, menyimpan, mengirim setiap data melalui internet, memiliki seluruh software yang dibutuhkan, menjalankan bisa sebagai unit independen. Nah sekarang kalau kalian punya perusahaan, kalian mau nggak mau pakai jasa ini untuk menyimpan dokumen-dokumen. Kalau kita nggak punya komputer server, karena komputer server itu panasnya luar biasa, satu ruangan itu harus AC, nggak boleh mati. Kalau satu ruangan kayak di servernya Google sana. Nah kalau kita nggak punya, kita nyewa jasanya. Ada yang 200.000 per bulan. Kayak kita bayar IndiHome juga, kayak kita bayar apa lagi? Kalau Apple itu apa namanya? iCloud. Kalau Google Drive kan ada juga yang berlangganan ya. Nah, itulah salah satu contoh cloud server. iCloud nyimpen dokumen apa kayak gitu perusahaan. Dan software akuntansi sekarang kayak Akurat, Mayop, semuanya berbasis server. Jadi kalian Akurat langganan server Akurat untuk satu perusahaan 200.000 sebulan. Kalian langganan tuh untuk menjamin sistemnya stabil. Kelebihannya apa? Kalau data hilang pasti komputer server yang di langganan tuh menduplikat database-nya. Kalau hilang pasti aman. Ada terjaminnya di situ. Terus kerahasiaan datanya terjamin. Ya. Dan di situ juga hacker-hacker bisa ngerubah server-servernya jadi AFC mafia segala itu. Yang kemarin Bahrain tuh ya, itu hacker itu ngotak-ngatik server itu. Nah, cara kerjanya bagaimana nih lingkungan virtual ya, ada biayanya. Oke, kita tutup. Ini lebih pada perpindahan dokumen. Sedangkan sesuatu yang di cloud, di database kan pakai komputer itu berbasis perpindahan data. Jadi ini kan dokumen. Kalau sementara kita yang dibutuhkan adalah memahami proses perpindahan data.
Makanya orang akuntansi mengenal minimal 7 teknik analisis sistem. 1, flowchart. Yang kedua yang akan aku bahas ini namanya data flow diagram. Ini dia. Analisis perancangan data flow diagram. Dia lebih pada perpindahan aliran data, bukan sistem. Perpindahan aliran data. Ada enggak komen aku bikin bulat-bulat pada awal pertemuan? Itulah namanya data flow diagram. Oh, ini dibutuhkan kode pelanggan. Oh, ini dibuat ini. Dan itu 2 ilmu yang harus kalian kuasai di dunia kerja, dua-duanya dipakai. Itu standar internasional sudah ya. Kemudian setelah data flow diagram, kamu kan ngerancang tuh tabelnya apa aja ya. Tabelnya tabel pegawai, kode pegawai, nama pegawai. Itu namanya ERD, Entity Relationship Diagram. Kemudian ada lagi yang keempat, perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language. Ya, ini bisa menggunakan Access, bisa menggunakan Excel. Kalau di jurusan IT web bisa menggunakan PHP. Softwarenya macam-macam tuh. Ada PHP Triad, Laravel, ada yang namanya pemrograman tingkat lama pakai Python. Itu banyak kode-kode bahasa pemrograman. Cuman kalau diajarkan di AM, keblenger kita. Sudah belajar dasar akuntansi, menghitung harga pokok, kemudian merubah penyusutan lagi ya. Ujung-ujungnya badan kita yang menyusut. Nah, itu kita nggak fokus. Kita orang analisis sistem. Oh, ini salah, ini harusnya gini, ini logikanya begini. Nah, orang IT yang membuat. Nah, kita menganalisis sistem, makanya kita belajar database sama Microsoft Excel. Ini yang dipelajarin. Ini alat analisisnya. Setelah DFD, RD ada lagi yang namanya UCAS diagram, ada lagi namanya activity diagram, ada lagi namanya case diagram, ada namanya sequence diagram. Ini black box, ini bukan pengujian black box, ini tes program seperti kalian akses. Kita nggak pakai. Yang kita utamakan memahami di semester ini adalah ini. Supaya apa? Siapa tahu sekelasan ngambil skripsi aplikasi ya, otomatis menciut kayak di badanku. Bimbing bubuhanmu. Kemarin aja sudah hilang 10 kilo, aku bimbing 40 orang. Ya, tiap malam datang ke rumahku sampai jam 1 malam coding ya. Nggak dicari mamanya mereka. Sudah ngomong ke orang tuanya. Oke, lanjut, kita buka ini. Ini masih teori ya, kalau ngantuk tidur enggak masalah, dunia aja ini. Sistem, kenapa kita belajar lagi sistem? Adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan. Tapi kalau sistem informasi itu, kalau ku terjemahkan adalah sebuah software. Walaupun secara teori banyak nih. Menurut Witten, sistem informasi adalah pengaturan. Menurut Om Brian, ya, sistem ada. Menurut Dapis, nah, menurut Robert dan menurut Angga, nanti ku buat. Nah, jadi aku rencananya semester ini bikin buku biar kamu nyusun skripsi nanti namaku kamu sitasi. Ya kan? Wajib. Kemudian klasifikasi sistem informasi, lihat nih ya, sistem penjualan yang dalamnya berisi catatan transaksi penjualan. Nah, ini kita bermain di sini nih, database kayak gini kita kemarin. Nih, bermain data apa yang terjual kayak gini kan kita main kemarin. Nah, kemudian sistem informasi manajemen lebih pada keputusan manajemen, ya. Kemudian sistem pendukung keputusan atau decision support system, sistem yang membantu kesempatan pembuatan keputusan. Nanti ada mata kuliah sistem informasi manajemen. Belum dapat kan? Semester depan kali itu. Nah, sistem informasi manajemen itu gambaran umumnya ini. Nanti diuraikan lagi. Sistem pakar, nih, mengcapture seorang expert, tidak penting. Kita lanjut nih, zaman sekarang ya. Ini keadaan zaman sekarang. Ada server, ini mengakses, nah, ini kan B2C, B business to business, business to konsumen, ya kan? Kayak Shopee, langsung perusahaan ketemu konsumen, ya kan? Kayak Shopee, perusahaan apa si konsumen apa bisnis ketemu bisnis.
ya kan? Artinya antara si perusahaan pusat dengan perusahaan sub saling terkonek satu sama lain. Dan dulu aku waktu ngelola toko komputer, aku dulu ada toko komputer, kita komunikasinya pakai Yahoo Messenger untuk kondisi gini. Zaman dulu YM namanya, Yahoo Messenger. Jadi chat, ready kah barang ini, minta press list dong harga, jadi kita nggak bolak-balik. Ya, terus sekarang Yahoo Messenger ternyata berubah lagi, ada sistem yang kayak Shopee gitu, langsung pesan nanti diantar ke situ. Bahkan kalau dulu aku juga jadi kurirnya, ngambil barang ke distributor, ya kan, dipanggil koko segala, kok ambil barang kah? Oke, aku bilang. Untung muka aku Cina sedikit. Oke, lanjut. Nih, stakeholder system lebih pada untuk keputusan, membuat laporan-laporannya. Nih, pemilik sistem, ada pengguna sistem. Kalian kategori apa nanti di sini? Kalian kategori membuat software. Oh, ini software untuk pemilik, bikin laporan sama grafik. Oh, ini software untuk konsumen, kita buatkan nota. Terus, oh ini akses ini yang hak aksesnya kasir tidak bisa mencetak laporan, tapi yang namanya pimpinan perusahaan atau manajemen bisa buka akses laporan bulanan, laporan per tanggal. Itu hak user namanya. Kalau di aplikasi kalian buat itu bisa dikondisikan. Caranya apa? Tonton YouTube. Membuat hak akses pada Microsoft Access, ada semua sudah tutorialnya ya. Tinggal kamunya aja. Sanggup nggak dengan beban kuliah yang luar biasa itu banyak tuh, kamu langsung jadi sakti? Sanggup? Sanggup lah. Kamu tes politeknik tuh dari jutaan orang kamu yang lolos ya. Entah kenapa mata kuliah kita bebungulan. Di antara ratusan ribu orang kamu yang lolos masuk Poltek, tapi ketemu bahasa pemrograman, ketemu sistem akuntansi, beleng-beleng. Berarti ada masalah dengan konsentrasimu. Enggak, kelemahannya kurikulum kita terlalu padat, terlalu banyak materi perkuliahan. Makanya kurikulum kita ini akan dirubah nanti jadi kurikulum MBKM. Dosen sedikit mengajar, mahasiswa dikasih proyek. Nah, dari proyek itu mahasiswa fokus. Ya. Iya, kayak di jurusan AB itu mereka sudah semester atas mereka sudah magang. Jadi kalau perusahaan langsung rekrut bekerja, sekalian aja kerja, tidak masalah. Jadi mereka tamat mata kuliah sampai semester 7, semester 8 sudah magang. Nah, karena kurikulum kita belum dirubah. Jadi nanti mungkin adik tingkatmu nanti mulai tahun 2025 pakai kurikulum Merdeka itu. Lagi dirancang sama dosen-dosen. Nih, desainer sistem, adminis, arsitek jaringan, ahli keamanan, kalian orang-orang yang paham logikanya. Kemudian yang bangun sistem, nih kalian bisa programmer. Padahal ini lihat ada programmer aplikasi, programmer sistem, programmer database. Kalau yang kayak gini kan kamu nggak tapi ini ya, karena bukan wilayah kita. Kamu minimal menguasai, bisa bikin aplikasi, bisa merancang sistemnya, dan bisa membangun database-nya. Database itu tabel karyawan, tabel transaksi, itu database ya. Nah, kalau aplikasinya apa? Bentuk-bentuk user form-nya itu. Masih nyambung? Kalau enggak selesai kuliah kita, kusuruh kalian baca. Oke, lanjut. Kelemahan orang-orang di Politeknik adalah enggak kayak kampus swasta, mereka baca buku. Karena dosen sedikit kasih arahan. Sementara di Poltek dosen 70% banyak praktek. Jadi kalian 30%-nya malas baca. Apalagi ditambah TikTok dan Instagram, apalagi Shopee. Makin lagi kamu terdistract ya. Makanya generasimu ini namanya generasi strawberry. Generasimu namanya generasi strawberry. Generasi yang mudah fokusmu teralihkan. Pernah enggak lagi buka fokus lagi belajar, ada iklan IG langsung kamu buka iklan? Nah, itu generasi sekarang nggak fokus. Sementara kamu punya mimpi pengen punya rumah harganya 8 miliar. Ternyata 8 miliar karena kamu nggak fokus, butuh katamu seumur hidup baru punya uang 8 miliar. Oke, desain pengembangan sistem informasi yang kita lakukan selama setengah semester kemarin adalah melakukan pengembangan sistem. Nah, kenapa kita kemarin memahami alasan kenapa sistem itu perlu dikembangkan?
Kemudian kita memahami tahapan dalam pengembangan sistem. Alasan kemarin bikin software laundry. Kenapa sih laundry itu perlu dikembangkan? Karena di tempat laundry itu masih pencatatannya manual. Sehingga dibutuhkan suatu sistem yang otomatisasi yang memudahkan karyawan untuk memanajemen penerimaan kasnya dan memanajemen pelanggan serta pakaian-pakaiannya yang mana dulu dicuci, ya kan? Ya, termasuk pakaian-pakaian yang hilang. Nah, ini permasalahannya ada yang nggak beres. Bisa jadi sistem yang lama itu tidak beres. Nah, ini umum biasanya jadi latar belakang dalam pembuatan skripsi. Kakak tingkatmu di perusahaan klinik kecantikan, dia masih menggunakan software yang sederhana. Ada berbagai macam masalah. Tidak bisa mengatur economic order quantity. Ibaratnya ada peringatan stoknya mau habis, nggak ada peringatan. Akhirnya dengan ada yang kekurangan sistem lama, dia bangun aplikasi klinik kecantikan dengan menggunakan Visual Basic Application pakai Excel. Access membangun logika berpikir, kalau Excel membuatnya. Karena tampilan Excel lebih bagus daripada Access. Ya, sudah belajar Excel. Sudah masuk PBA, makro record. Sudah. Nah, itu. Nanti record makro baru kita bikin form ke mata kuliah pemrograman PB lagi. Oke, lanjut. Indikator perlunya pengembangan sistem ada keluhan, pengiriman barang, pembayaran gaji, laporan tidak tepat. Ini contoh-contoh kasus yang membuat kita wajib anak akuntansi manajerial, sarjana sains terapan, wajib bisa bikin software yang bisa diterapkan untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Ya, pokoknya kalian ini orang terpilih ceritanya. Terpilih untuk berpikir capek. Tapi nanti tidak capek kamu. Kakak tingkatmu rata-rata dalam 3-4 tahun sudah punya mobil, sudah punya rumah. Karena anak politeknik biasanya lebih cepat ke rekrut kerja. Ya. Nah, kalau enggak ngerjai om-om. Belum bisa ngerjai om-om, belajar yang rajin, ya. Supaya kamu yang menggaji om-om. Nih, jumlah personel dibutuhkan. Ini dia sebenarnya dalam sebuah software itu. Ada yang analisis sistem, ketua, analisis senior, junior, pemogram senior, junior, ini umum segini ya. Prinsip pengembangan sistem. Nih, software yang kita kembangkan untuk manajemen. Software dikembangkan untuk investasi modal yang besar. Kemudian sistem memerlukan banyak orang terdidik. Kamu nggak perlu bikin aplikasi penjualan kalau perusahaan amplang yang manual. Carilah UMKM yang perputarannya sehari itu bisa 100 juta atau 50 juta, yang ibaratnya keblenger dia kalau nyatat manual. Makanya software seperti ini bahkan efektif kalau yang perputaran uangnya di atas yang banyak gitu, nah minimal 10 juta sehari. Jadi ngerekapnya bingung kan? Itu perlu. Kalau manual kan tidak mungkin ya. Nah, intinya UMKM memungkinkan untuk kalian ambil software di UMKM, tapi UMKM-nya tuh ada perputarannya lancar. Kalau perputaran lancar, otomatis UMKM itu mau menggaji orang akuntansi, menggaji orang-orang yang terdidik. Tapi kalau yang jualan amplang di pinggir jalan, yang dikelola sama perkeluarga, ya kan? Nggak perlu kamu bikinkan software. Apalagi bengkel-bengkel yang biasa-biasa nggak perlu. Karena mereka malas gaji orang, terus mereka buka komputer aja sudah matanya sakit, ya. Jadi ada logika-logikanya. Jadi orientasinya kita ini mengembangkan ini dalam rangka kita akan kerja di perusahaan-perusahaan yang besar. Kita membangun usaha-usaha yang besar. Oke, gue lanjutkan. Tujuannya apa di sini? Kinerja, kualitas, keuntungan, mengendalikan efisiensi dan pelayanan. Tujuan umum perusahaan apa? Tujuan umum perusahaan memperoleh laba dan tujuan perusahaan apa? Yang pertama untuk menghasilkan laba dan yang kedua menekan yang namanya biaya. Kalau biaya ditekan terjadi penghematan, ya. Dan perusahaan yang paling stabil ya BOP aja, break even point. Cukup untuk gaji karyawan, bayar listrik, bayar apa, gaji dia direktur, jalan.
Tapi kalau di atas BEP ada surplus, nah itulah yang dipakai direktur nanti untuk mengembangkan ke usahanya, memperbesarnya. Dan perusahaan yang bagus biasanya umumnya perusahaan yang meminjam uang ke bank untuk sebagai bahan pengelolaan. Nah, tapi kalau perusahaan-perusahaan CP-CP kecil jarang pakai dana pribadi kebanyakan, bukan pinjam ke bank kebanyakan. Ya, kalau kayak kontraktor besar itu proyek-proyek yang miliaran ya kan, untuk ngecor jalan, bikin bangunan supaya bangunan ini sesuai, mau ndak mau mereka pinjam dulu ke bank dengan perjanjian bagi hasil dengan bank. Ya, termasuk bank ngelola duit yang kalian tabung. Kamu nabung ke bank, duitnya diputar sama bank, dipakai untuk usaha. Terus kalian dikasih sedikit aja dari bunganya ya. Makanya bank itu keliling-keliling cari nasabah supaya apa? Biar duit di tangan kalian itu bisa mereka ambil, mereka kelola. Itu tujuan bank. Selain kamu nyimpen uang. Oke, lanjut. Ada lagi namanya siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle. Software yang kalian bangun kemarin itu mengikuti pola ceritanya seperti ini. Mulai dari kalian cari requirement analysis. Kalian analisis dulu aplikasi kemarin sewa kendaraan, kira-kira apa yang diperlukan. Oh, ternyata perlu yang namanya tabel kendaraan. Oh, perlu namanya tabel penyewa. Oh, perlu namanya tabel petugas. Oh, perlu namanya tabel transaksi sewa. Kemudian diperlukan yang namanya komputer minimal RAM-nya 4 GB. Terus pakai SSD biar cepat kan. Terus SSD untuk sistemnya, hard disk biasa untuk penyimpanan data. Karena kalau SSD rusak, datamu hilang, tidak bisa dikembalikan. Tapi kalau hard disk yang ini, tahu kan hard disk yang berat tuh? Nah, itu yang paling aman untuk penyimpanan data bertahun-tahun. Itu puluhan tahun juga masih aman. Karena itu ketika hilang masih bisa direcovery. Terus gua lanjutkan. Setelah ini kalian baru desain. Yang kalian kerjakan kemarin itu mendesain program. Terus kalian sudah sampai diimplementasikan jadi sebuah program. Terus kamu testing, dicoba di perusahaan. Nah, program yang kamu buat ternyata masih ada kekurangan, masuk ke bagian evaluasi ya. Nah, evaluasi, kemudian setelah dievaluasi, kemudian ini ternyata masih butuh ini untuk absensi karyawan, ditambahkan di database tabel absensi. Jadi kamu lihat penggajiannya. Oke, gua kembangkan nih ini ya ceritanya ya. Nanti kamu baca ya. Baca aja, lihat aja kayak gini, scanning, baca cepat. Nah, paham enggak paham belakangannya. Oke, ini tahapannya. Nih, tahapannya, analisis sistem. Nih, lihat analisis sistem tuh bagaimana. Tuh. Dibentuk struktur kerja. Contoh Sistem Informasi Perpustakaan Amikom Jogja Jakarta. Jadi dia bikin aplikasi perpustakaan. Nah, ada visinya perusahaan software X. Nah, kalian perusahaan software X akan mengembangkan sebuah software perpustakaan pada Universitas Amikom. Visi universitas menjadi pusat penyedia, pusat ilmu komputer, sistem informasi yang lengkap, efektif, akurat, handal bagi mahasiswa. Misinya meningkatkan akses pada perpustakaan. Tujuannya apa? Pertumbuhan anggota per tahun, anggota perpustakaan 10%, peningkatan akses anggota 2% per sumber daya buku, referensi 3% per bulan. Dalam menjalankan kegiatannya, perpustakaan menyewakan buku dan CD kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan, di mana seorang mahasiswa hanya diizinkan meminjam buku berbahasa Indonesia CD, sementara itu diizinkan meminjam semua koleksi. Jadi yang bahasa Indonesia mahasiswa, tapi semua buku dosen. Begitu juga karyawan. Seorang mahasiswa meminjam maksimal 3, berbeda dengan dosen bisa meminjam tanpa batas. Bisa enggak kamu kondisikan di Excel, di akses tuh? Maaf, Anda sudah meminjam 3, bisa kan? Cuman logikanya belum dapat. Tapi logikanya bisa. Pakai ChatGPT bikin rumusnya. Bagaimana logika dalam pemrograman kalau membatasi, jika dia ini apa, jika dia ini apa.
pakai fungsi if di Visual Basic. Nah, if-nya itu diterapkan di Microsoft Access atau Excel. Nah, menerapkannya bagaimana? Makanya kamu butuh latihan. Jangan kebanyakan jadi wibu. Nih flowchartnya ya. Tuh, pendaftaran ini kan flowchartnya ya. Kemudian flowchart ini ku lanjutkan tuh flowchartnya ya. Makanya penting bikin flowchart. Nggak apa-apa tidur aja karena ini teori. Nanti kalau dia kelamaan tidur kita bisikin la ilaha illallah pelan-pelan. Biar ruhnya langsung berpulang. Nah, sistem yang dikembangkan ya. Nih, kita lihat. Ini pertanyaan-pertanyaan nih. Tuh. Nih, apalagi nih metodenya. Kelayakan ekonomis, metode payback, metode pengembang nilai sekarang, net present value, apa maksudnya ya? Nah, kita lanjut lagi turun-turun, ada biaya proyek, pengumpulan data. Nah, ini kamu ini biaya ketika bikin software tuh. Tuh, biaya rapat, analis, dokumentasi, programmer juga digaji, ya kan? Kalian nih jatuhnya di sini nanti kebanyakan staff analis. Kalian sarjana sains terapan, kalian kemampuan kalian di sini nanti ini ke tingkat staff analis. Programmer kalian hanya bisa bermain-main di Excel sama Access karena itu lebih pada office ya. Kalau tingkat lanjut itu rezekinya orang lain. Kecuali kamu punya hobi. Oke, lanjut. Biar aja tidur. Tok, maju kamu tak hampas ke bawah. Yang menyandar tadi tidur. Lanjut. Nah ini lanjut. Nih lihat. Kita lanjut lagi ya. Nih aku pengen kalian harus baca dulu ini. Hari ini bisa nggak kamu baca buku ini selama seminggu ya? Paham nggak paham? Baca aja dulu ya. Kayak scanning gini nah. Nah bisa kan? Kita lanjut dulu ke yang DFD. Ini ceritanya. Nih. Setelah semuanya kebutuhan ada, baru kalian rancang. Kemarin ku ajarkan langsung to the point, kita merancang, kamu buat. Ya, ku sederhanakan, padahal intinya berbelit-belit kayak di atas itu. Nah, DFD adalah data flow diagram atau diagram aliran data. Data flow chart itu DFC, ya. Nih. Ngantuk bubuhanmu nih. Ntar lagi sabar sampai jam 9 aja. Habis itu aku suruh baca. Nih, sudut pandang data flow diagram menggambarkan fungsi sistem. Ada kemudian ERD menggambarkan data yang disimpan atau tabel-tabelnya. Nih, elemen dan aturan unsur DFD. Lihat, ini unsur DFD. Ini namanya aliran data. Ya. Ini alirannya sini, gambar yang benar panahnya begini. Kalau data alirannya, tuh lihat. Kemudian beberapa proses seperti ini kayak gini. Kemudian ada simbol proses seperti ini. Bisa ini lengkung, bisa kayak gini. Ini beda-beda orangnya. Ada Marco, sana Sarson. Beda-beda modelnya. Kemudian ada simbol penyimpanan data. Ada yang begini, ada yang begini. Kemudian 4 aja simbolnya. Kalau aku sederhanakan, kita ketik di sini. Simbol DFD. Ini dia simbol DFD. Nih, new tab. Wih, nggak kelihatan. Gimana caranya supaya kelihatan? Visit. Nih simbol DFD cuman segini aja, ada 4 ya. Ini namanya simbol entitas atau orang yang terlibat. Kayak kemarin petugas, pegawai sama karyawan. Kemudian ini bulat, ini simbol transaksi antara si petugas kemudian karyawan sama barang. Ini transaksi penjualan namanya ya. Kemudian ada panah-panah begini, ini simbol perpindahan data. Petugas memasukkan apa? ID petugas supaya masuk ke sistem. Kemudian si pelanggan masukkan ID pelanggan, muncul namanya di situ kan, supaya dapat diskon. Tapi kalau pelanggan umum ketik U, otomatis umum. Pelanggan kayak orang datang sebentar aja.
Kemudian ini penyimpanan data, ini jadi tabel pelanggan, tabel karyawan, dan ini kemarin tidak aku ceritakan. Kita fokus main 3 ini aja. Ya. Oke, ini contohnya. Tuh, DFD terbagi menjadi level 0. Kemudian level 1, level 2, ini diagram konteks, diagram 0, diagram 0.1, diagram 2 dan lain-lainnya. Ini contohnya. Sekarang kita coba lanjut di sini. Adakah contoh DFD? Ini dia. Ini masih alur ceritanya, strukturnya ya. Nih, sistem informasi perpustakaan itu level 0. Kemudian dipecah jadi level satunya ada anggota, ada koleksi, ada transaksi, ada laporan. Kemudian di dalamnya di sini di anggota perpus ada petugas, ada mahasiswa, ada karyawan. Anggota ini maksudnya proses pembuatan anggota, proses registrasi anggota. Kemudian proses peminjaman pendataan buku. Ada buku, ada koleksi, ada item. Kemudian ada proses transaksi, peminjaman, pengembalian. Nih ada denda, pengarang sama ini. Kalau ini registrasi tadi. Kemudian ada laporan. Nah, secara umum kamu bisa kayak gini, laporan-laporan, pakai report itu, pakai query ya. Nah, ini kelebihannya anak politeknik. Dan ini secara umum. Data flow diagram. Sistem informasi perpustakaan di mana di sini ada petugas perpustakaan. Ya, petugas perpustakaan punya apa? Punya username sama password, bisa mengakses laporan transaksi, koleksi, daftar anggota, ya kan? Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Kalau nggak lihat, nggak usah dilihat. Kemudian dia masuk ke sistem apa? Yang diinput data petugas, data mahasiswa, data karyawan, ya kan? Data penerbit, pengarang, itu yang diinput dalam sistem. Karyawan mencari koleksi sama mendapatkan info buku dan koleksi. Kemudian di sini mahasiswa cari koleksi sama mendapatkan info juga. Ini level 0. Ya, ketika dipecah menjadi seperti ini. Ketika di dalamnya dipecah menjadi seperti ini. Ya. Tuh. Yang pertama, proses yang pertama apa? Mengolah data anggota atau registrasi. Siapa yang terlibat? Ini ada tabelnya, tabel petugas, tabel mahasiswa, tabel karyawan sama tabel anggota. Ini masuk di sini petugas perpustakaan. Petugas ngapain? Dia melakukan input data tadi nih. Memproses input data. Kemudian petugas mendapatkan username sama password dari masing-masing orang ini. Ya. Sampai sini masuk logikanya? Ini aliran data ya, bukan aliran dokumen. Kalau aliran dokumen sistem akuntansi. Kemudian setelah proses pertama selesai, baru orang bisa ada proses kedua, mengelola data koleksi dan buku perpus. Di mana di sini melakukan proses, bisa proses pencarian data, mendapatkan info buku, dia mencari, ini proses nih, karyawan cari, mendapatkan info, ya kan? Yang terakhir apa? Nih yang ketiga, ada proses dalam perpustakaan. Ada transaksi peminjaman, ada transaksi pengembalian, ada denda. Nah, ini jadi query, ya kan? Ini jadi tabel yang kalian buat, ini proses transaksinya. Kemudian ada pembuatan laporan. Ini masih dipecah nih. Ini level 1. Level 2-nya bagaimana? Ada enggak level 2-nya di sini? Nih, level 2 yang mengolah data perpustakaan. Tuh, ketika dipecah lagi ada nih level 1-nya nih, lihat. Olah data petugas, olah data karyawan, olah data anggota. Jadi masing-masing orang ada transaksinya. Jadi kalian bikin query, ada query registrasi petugas perpus, ada query registrasi data karyawan, kemudian ada query registrasi data anggota. Kalau data anggota kan pasti mahasiswa yang terlibat ya, tabel anggota. Kemudian anggota dengan mahasiswa berbeda ternyata ya. Olah data mahasiswa nanti ujung-ujungnya jadi anggota perpustakaan. Bisa jadi anggota perpus ini non mahasiswa.
Jadi level 2. Nih, level 2 untuk proses kedua. Kalau buku bagaimana? Buku, koleksi selain buku, kemudian mengklarifikasi itemnya, buku ini kategorinya apa, ya kan? Kemudian sampai penerbitnya, sampai pengarangnya. Nah, seperti ini. Kalau dipisah jadi masing-masing tabel. Lanjut lagi. Tuh. Olah data transaksi tadi ya, peminjaman, pengembalian, sama penghitungan denda. Ini model bisnisnya. Ini namanya data flow diagram. Paham tidak paham dunia aja ini. Cuman harus kamu lalui isinya dunia. Nih, kalau ini proses pembuatan laporannya, harian, koleksi, sama denda. Kita main filter-filter yang kayak query kemarin. Tuh. Lanjut, tugasnya nih, buatkan gambar, buatkan DFD, tugas DFD 1. Nah, apa maksudnya nih ya? Kita nggak usah ya. Karena kalian baca teorinya aja. Bagaimana perancangan database menggunakan ERD yang kita pelajari kemarin? ER tadi simbol entitas ada buku ya. Nah, ciri khas tadi apa? Ini dia, ini namanya UCAS diagram. Ini namanya ERD, ER diagram. Karyawan terdiri dari NIP sama nama. Karyawan punya anak, nama anaknya, tanggal lahir sama nomor induk anaknya. Biasanya gitu. Contohnya begini, tabel karya NIP, kemudian tabel anak NIP, nama anak, tanggal lahir. Kemudian di sini ada juga istilah setiap entitas memiliki atribut atau keterangan. Kalian bikin tabel mahasiswa ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir sama hobi. Ini sudah kalian kerjakan, cuman secara teori baru sekarang gue sampaikan. Dan ini berlaku secara internasional. Sebagaimana flowchart sistem akuntansi berlaku internasional. Jadilah seperti ini, name, nama, alamat, tanggal lahir, sama hobi. Oke, sabar 7 menit lagi, jam 9. Nih contohnya mahasiswa ya, mahasiswa nama. Jadi di dalam mahasiswa, di dalam nama ada lagi tuh ya, otomatis ada name, ada nama depan, nama tengah, nama akhir, kemudian alamat, tanggal lahir ya, tempat lahir, tanggal lahir, sama hobi. Jadi dipecah lagi kayak gini tuh, dinarasikan kayak gini. Ini istilahnya dalam satu nama ya. Paham kan bikin gini? Lanjut. Kenapa aku kemarin diajarkan bikin software dulu, supaya kayak gini nggak pusing duluan. Jadi kita balik, kita bikin dulu aplikasinya, baru teorinya ngikut, biar kamu lebih lengket, walaupun sedikit sekali ya. Oke, lanjut. Nih, ada kunci jenis, ada namanya primary key. Kenapa penting primary key? Primary key adalah sesuatu unik yang membedakan antar data satu dengan data lain. Makanya nomor KTP kalian tuh di primary key. Berbeda orang yang kerjanya sebagai polisi reserse punya 3 KTP, 4 KTP. Mereka enggak masalah kayak gitu. Yang kayak gitu punya 4 KTP, 3 KTP, maka KTP-nya asli semua ya. Nah, karena dalam rangka intelijensi, bukan banyak bini. Lanjut lagi di sini. Ada namanya primary key. Primary key-nya ini ya, NIM ya. Ada namanya foreign key. Foreign key apa? Ini dia. Anggota ada namanya kode anggota. Sementara di transaksi peminjaman ada namanya kode anggota. Nah, kode anggota di peminjaman itu istilahnya foreign key. Kayak kalian kemarin buat harus terhubung relationship-nya ya. Oke, gua lanjut. Ada namanya composite key. Contohnya apa? Ini dia. Kode buku di sini, kode pengarang di sini saling berrelasi. Ya, buku ini milik pengarang ini punya buku ini. Itu namanya composite key. Dan itu nanti sisa itu pakai query mainnya. Yang penting kamu tahu ceritanya. Ini jenis hubungan. Di akses ada one to many, many to one, satu to satu. Ada enggak dijelaskan sama materi semester kemarin? Kenapa one to one? A hanya bisa satu kali terdaftar jadi A1 anggota, ya kan?
itu one to one, tuh hubungannya satu to satu. Kemudian satu to many itu yang tak terhingga diakses itu ya. Sebuah entity A diasosiasikan dengan sejumlah entity B. Jadi satu orang bisa membeli atau meminjam lebih dari satu buku. Ini one to many. Kemudian many to one kayak mana? Contohnya apa di sini? Many to one. Nih, buku bisa banyak buku dikoleksikan ke dalam satu jenis koleksi. Misalnya buku sistem akuntansi, judulnya macam-macam tuh, ya kan? Ada Mulyadi, ada Mulyono, ada Sugiono, ya kan? Ada Joko Susanto ngarang buku koleksi. Ya, bisa? Sugiono aja langsung belirik-lirikan. Nah, lanjut. Many to many nih contohnya. Ini hubungan dalam akses nih contohnya. Ini bentuk UCAS diagram. Jadi mau nggak mau kamu harus pernah lihat ini. Nanti ketika dunia kerja, apa itu? Aku pernah lihat di Poltek. Nanti aku cari di chat GPT. Ya kan? Yang penting pernah lihat. Nih ada penerbit mencetak buku, kemudian buku ditulis, koleksi memiliki ya. Kemudian di sini ada transaksi pengembalian. Tenang aja, 3 menit lagi tambahan. Di proses pengembalian apa? Denda tercatat di dalam transaksi penggalian. Ini mencatat ya. Kemudian mencatat barang yang kembali atau barang yang terhitam. Ini semuanya ini namanya entity relationship diagram. Kalau sementara kita belajar ERD-nya pakai yang akses begitu. Ya. Kalau ini dipecah isinya apa aja, terus ada narasinya ngapain. Ini namanya UCAS diagram. Nih UML modeling, lihat modeling sudah coding ya. Nih, kalau kita coding UML modelingnya nanti aplikasi spreadsheet 3 bikin aplikasi. Siapa suruh masuk Poltek? Kalian kan orang-orang terpilih. Nih mahasiswa ya, tuh lihat. Tuh. Nih contohnya karyawan melakukan pencarian koleksi. Karyawan nih ngetik, mahasiswa cari, karyawan mengotorisasi ya. Atau mahasiswa bertanya, karyawan yang mencari, cari penerbit, pengarang dan judul. Kemudian petugas bisa melakukan olah data anggota. Ini petugas, ini proses ceritanya. Nah, kemudian ini karyawan atau petugas mencetak laporan. Kayak kamu tuh login di aplikasi yang kamu buat sebagai karyawan, ya kan? Habis itu cetak laporan harian, bulanan, laporan daftar anggota. Sudah bikin belum laporan daftar pelanggan? Query pelanggan dibikin report, dah cetak. Ketik laporan daftar pelanggan. Kan bisa kan? Tuh UCAS diagramnya kayak gini ya. Tuh ini lebih menceritakan orang ngapain ya. Tuh. Nah ini contohnya klik tombol update, simpan, hapus. Itu pentingnya tombol-tombol kemarin, tambah, simpan, hapus. Dijelaskan juga di sini narasinya. Makanya yang kalian bikin tombol tambah, simpan, hapus keluar tuh ada ceritanya. Harusnya ceritanya kayak gini tadi tuh. Tuh. Ya kan? Tekan tombol ini, tekan tombol ini, tekan cetak ini. Ini narasinya begini. Makanya anak-anak yang ngambil aplikasi pasti punya hak kekayaan intelektual karena mereka menciptakan sesuatu. Oke, lanjut. Kita tamatkan satu buku. Sudah jam 9 cuy. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia jadi seperti ini ya. Relationship-nya jadi seperti ini kan? Tuh. Ini ceritanya. Dan ini secara umum lah di dunia sistem informasi yang memahaminya. Sementara kita yang kita fokuskan, kita bisa bikin DFD sama ERD aja, sudah bisa bikin software. Kalau di jurusan sana mereka harus selengkap ini aturan mainnya. Ya. Makanya mereka agak pusing. Kita kelebihannya orang akuntansi, kita tahu cerita, tahu logika, oh ini perlu ini. Kamu terjemahkan dengan sederhana.
Makanya